Sebuah kecelakaan mobil membuat X-1 es batu yang selama ini menolakku sepenuhnya jatuh cinta padaku. Kupikir itu hanya kebingungan akibat gegar otak. Ternyata itu adalah rencana yang sudah lama dia susun. Maka malam itu dia memberiku obat. Di tengah malam, dalam keadaan setengah mengantuk, aku hanya merasakan tubuhku terasa berat. Seorang wanita dengan postur anggun, memakai rok pendek dan stoking hitam. Wanita yang memegang cambuk duduk di atasku. Dia menatapku dari atas, melihat pakaiannya yang menusuk hatiku. Aku secara refleks menelan ludah, ingin bangkit dan melawan. Tetapi anggota tubuhku sudah terikat kuat. Dia menggoyangkan cambuk panjang di tangannya. Matanya penuh kegilaan dan obsesi. Aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Ini bukan sekadar kehilangan ingatan. Jelas ini adalah sifat sadis yang disembunyikan selama setahun kini sepenuhnya bangkit. Pesawat mendarat dengan mulus. Aku menghela napas panjang. Tugas lapangan selama 1 bulan akhirnya berakhir. Aku berjalan keluar, sambil menyalakan ponsel. Layar ponsel baru saja menyala. Langsung terdengar panggilan orang tuaku. Suara mereka penuh kecemasan. Mereka memberitahu bahwa istriku yang sudah menikah 1 tahun, Yu Baiwei, sedang mengemudi ke bandara. Di perjalanan, untuk menghindari kendaraan yang tak terkendali, truk yang selip tiba-tiba berbelok keras. Kendaraan menabrak pembatas jalan secara langsung. Sekarang masih terjatuh dalam koma. Meskipun hubunganku dengan Yu Baiwei hanyalah perjanjian bisnis, tapi kami telah lama bersama, dan perasaan cinta sudah tumbuh di antara kami. Setelah mendengar kabar buruk itu, aku bergegas ke rumah sakit. Berada di luar pintu ruang perawatan, aku masih terengah-engah, menatap ke dalam melalui jendela kaca. Wanita di tempat tidur sudah sadar. Kepalanya dibalut kain kasa. Tangan kanannya terbungkus gips tebal. Wajahnya pucat pasi. Tatapannya kosong, menatap langit-langit dengan kebingungan. Aku mengerutkan alis sedikit. Luka-luka ternyata begitu parah. Seolah merasakan pandanganku. Dia tiba-tiba menoleh ke arah pintu. Pandangan kami berdua tiba-tiba bertemu. Beberapa detik singkat kemudian, dia dengan canggung mengalihkan pandangannya. Tidak berani lagi menatapku. Sikapnya yang begitu malah terasa seperti takut padaku. Aku menahan keraguan di hatiku dulu. Setelah mengetuk pintu kamar pelan, aku mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruangan, para orang tua dari kedua belah pihak dan sahabat dekatnya berada di sana. Orang-orang melihat kehadiranku. Mereka beralasan pergi mencari tenaga medis untuk menanyakan kondisi penyakit. Mereka secara bergantian meninggalkan ruang perawatan. Setelah orang lain pergi, aku pun duduk di kursi sebelah tempat tidur. Begitu duduk di samping tubuh Baiwei, secara tidak sadar, tubuhku bergetar ringan. Aku mengira tubuhnya terasa dingin. Aku mengulurkan tangan berencana merapikan sudut selimutnya. Namun ketika aku mendekat ke tempat tidur, dia menggigit bibirnya erat. Tiba-tiba dia memutar kepala menatapku. Jernih. Matanya memadukan ketegaran dan rasa malu. Suara seraknya bergetar sedikit. Aku pun terluka seperti ini. Apakah kau masih ingin memaksa orang lain? Suara lembutnya namun jelas terdengar di telinga. Tindakanku tiba-tiba terhenti. Ekspresiku penuh keheranan. Tindakannya sungguh tak masuk akal. Melihat aku tidak melanjutkan tindakan, Yu Baiwei mengumpulkan keberanian dan berbicara lagi. Dana keluarga Shenzong belum tersedia. Aku tidak akan menuruti permintaanmu sama sekali. Setelah mengucapkan itu, pipinya memerah. Dia melirikku dengan cepat. Tambahan yang sekecil nyamuk. Di sini tidak mungkin lagi mendengar kata-kata itu. Aku hanya merasa sakit kepala yang luar biasa. Istri yang dulunya dingin dan jarang bicara, sekarang penampilannya benar-benar berubah. Apakah tabrakan itu melukai otaknya? Jika tidak melihat perban di kepalanya dengan mata kepalaku, aku hampir mengira dia sengaja berpura-pura. Dengan tak berdaya, aku bersuara. Kamu memanggilku apa sekarang? Kalimat itu seolah menusuk alur cerita dalam pikirannya. Pipi telinganya perlahan memerah. Penampilan sangat memikat. Bicara pun menjadi terhuyung-huyung. Shen. Dengan tak berdaya, aku mengangkat tangan menepuk dahi. Berencana keluar. Untuk menanyakan kondisi secara detail kepada dokter. Menyadari bahwa aku akan pergi. Yu Baiwei langsung panik. Dengan cepat meraih tanganku yang terletak di pinggir tempat tidur. Dalam kepanikan, ia mengucapkan tanpa pikir panjang. Kata pendek Ju terucap. Aku langsung membeku di tempat. Yu Baiwei pun segera menyadari kesalahannya. Dia dengan paksa menarik selimut menggunakan tangan kiri, menutup kepalanya.
mengerut di dalam selimut, tidak bersuara lagi, memandang gumpalan yang menggelembung di atas tempat tidur. Pipiku pun tak dapat tidak memerah. Ternyata selera membaca tentang racun yang ia miliki sehari-hari tidak begitu konvensional. Untungnya, panggilan tetap dalam batas wajar. Tidak ada kata-kata yang berlebihan atau tidak pantas. Setelah malam tiba, ibu tidak dapat tenang. Putrinya menolak dengan sopan ideku untuk tetap tinggal menemani, menjaga ruang perawatan sendirian sepanjang malam. Usianya memang sudah cukup tua, tidak beristirahat sepanjang malam. Keesokan paginya, punggung dan pinggang terasa nyeri. Kondisi mentalnya juga terasa lemah. Ibu, malam ini Anda pulang dan beristirahat saja. Saya yang akan merawat Bai Wei. Anda dan ayah mertua juga harus lebih memperhatikan kesehatan. Melihat sikap saya yang tegas, ibu tidak lagi menolak. Dia menepuk lengan saya dengan penuh kepuasan. Saat ini, Yu Bai Wei di tempat tidur sama sekali tidak tertidur. Menutup mata rapat, diam-diam mendengarkan percakapan keduanya. Saya sengaja menurunkan suara saat berbicara. Dia mendengarnya terputus-putus. Kata-kata terfragmentasi dan kabur. Potongan kata itu dirakit secara acak dalam pikirannya. Dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Memandang bayangan saya di luar tirai tempat tidur. Bibirnya bergetar beberapa kali. Akhirnya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pagi itu, Yu Bai Wei bersikeras mengurus keluar rumah sakit. Berdasarkan deskripsimu, Pak Yu, ini adalah reaksi lanjutan akibat gegar otak. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan tubuh tidak ada masalah. Saya pernah menemui kondisi seperti ini sebelumnya. Saat ini saya menilai kemungkinan besar dia mencampur adukan alur novel yang dibacanya dengan kehidupan nyata. Biasanya, lebih sering bahwa dia berinteraksi dengan orang dan hal yang familiar. Kesadarannya akan cepat kembali normal. Saya berulang kali mengingat nasihat dokter dalam hati. Pandangan saya tak sengaja tertuju pada sebelah. Pada Yu Bai Wei yang bersikap kaku. Dia duduk dengan posisi tegak dan tegang. Tangan keduanya menggenggam tepi celana dengan erat. Pipi berwarna merah merona. Tatapan matanya melayang tak menentu. Dia yang biasanya dingin dan tenang, kini dengan sikap cemas ini justru membangkitkan rasa main-main saya. Saya meniru nada bos besar dalam film saat berbicara. Kenapa tadi tidak ikut kembali bersama orang tua? Setelah kata-kata itu terucap, bahkan saya hampir tidak dapat menahan ekspresi. Nada bicaranya terlalu dipaksakan. Yu Bai Wei tidak menyadari ada yang aneh. Sebaliknya, dia terkejut karena aku tiba-tiba berbicara. Di kepalanya muncul bayangan sikapku yang serius tadi. Dia mengerutkan bibirnya pelan. Dalam hati, dia berpikir, tatapan matanya tadi begitu menantang. Jika aku bersikeras tidak ikut, perusahaanku mungkin akan menghadapi kesulitan. Pada akhirnya, tetap tak bisa menghindarinya. Kalau begitu, lebih baik ikut kembali saja. Sambil memperhatikan perubahan ekspresi wajahnya, aku tahu dia kembali berkhayal. Setelah membayangkan adegan sejenak, dia menggigit bibirnya, mengumpulkan keberanian, menatapku dengan mata penuh amarah. Pak Shen berharap kamu menepati janji. Jangan lupa dukungan dana yang dijanjikan. Melihat ekspresinya yang hidup dan lincah, aku menahan keinginan untuk meremas pipinya dengan lembut. Aku melanjutkan candaan sesuai alur pembicaraan. Kalau begitu, lihat saja bagaimana kamu bertindak selanjutnya. Sambil berkata begitu, aku perlahan mengangkat tangan ke arah dia. Tubuh Yu Bai Wei langsung kaku. Seperti menghindari bahaya, dia panik menggapai ke dalam jendela mobil. Melihat sikapnya yang pemalu, hatiku terasa lembut. Di dalam hatiku muncul rasa bersalah yang tak terjelaskan. Saat aku hendak menarik lengan kembali, tiba-tiba terasa sentuhan lembut. Wajah sampingnya menghadap keluar jendela. Tubuhnya bersandar pada pintu mobil. Jari kelingkingnya yang kecil diam-diam merayap, mengaitkan jari kelingkingku dengan lembut. Seperti janji mengaitkan jari antara anak-anak. Tidak tahu berapa lama kita akan seperti ini. Mobil perlahan berhenti. Aku melihat supir menunggu di luar mobil. Yu Bai Wei. Aku langsung menarik tangan dengan panik. Berjalan cepat turun dari mobil, meninggalkan kabin mobil yang sempit. Menatap villa berdiri tunggal yang megah di depanku. Dia tampak sedikit melonggarkan ekspresinya. Dengan suara pelan, ia terkejut. Bertanya, kamu tinggal di sini? Aku tidak langsung menjawab. Memberi isyarat padanya untuk masuk. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Yu Bai tersenyum pahit dengan lembut. Apakah ini semacam menyembunyikan kecantikan di rumah emas? Mendengar pikiran yang ia bayangkan, aku berusaha menahan senyum yang mengembang.
Aku melangkah dulu masuk ke dalam villa. Yubai mengikuti dengan diam di belakangku, menundukkan kepalanya, berpikir dalam hati. Sepanjang jalan tidak ada lagi kata-kata, sampai aku membuka pintu kamar utama. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di kamar ini. Dia mengintip dengan penasaran, menilai pandangan di dalam ruangan. Matanya langsung tertuju pada tempat tidur besar yang luas. Pikiran kembali melayang tak terkendali, mengarungi ke tempat lain. Kedua telinganya langsung memerah. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan tidak puas. Aku menatap dengan antusias ekspresi berubah-ubahnya. Dulu, dia selalu tampak dingin, tak pernah tersenyum. Setelah mengalami kecelakaan mobil ini, dalam beberapa hari singkat, ekspresinya malah menjadi lebih hidup dan berwarna. Melihat dia tetap berdiri di pintu, awalnya ingin meraih tangannya untuk membawanya masuk. Mengingat kondisi sensitif dan menolakkannya saat ini, akhirnya aku menahan diri. Aku lahir dengan lembut, menasihati kamu. Tubuhku belum pulih sepenuhnya. Masuk dulu ke dalam rumah, berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Nanti aku akan mengatur dokter pribadi datang untuk pemeriksaan lanjutan. Selain itu, ada makanan yang kamu ingin makan. Jika tidak, aku akan memerintahkan pelayan membuat makanan yang menyehatkan. Makanan. Di atas meja ada ponsel baru. Saat luang, bisa mengisi waktu. Setelah menyelesaikan urusan, aku berencana turun ke bawah mengatur hal-hal kecil. Namun, tepat saat berbalik, pergelangan tanganku tiba-tiba ditarik erat olehnya. Aku terkejut. Aku menoleh dan menatapnya. Mata penuh penahan rasa. Setelah berdiam lama, suara dia terdengar pecah dengan rasa bersalah. Lukaku belum membaik. Kamu ingin meninggalkanku sendirian di sini. Berbalik untuk menemani orang yang kamu sayangi. Kata-kata itu membuatku sangat terkejut. Penuh kebingungan. Tak kusangka dia berpikir lama, bahkan membayangkan skenario seperti ini. Berbagai adegan novel berbaur kacau dalam pikirannya. Kadang ia yakin pada cerita rumah emas menyembunyikan kekasih. Kadang lagi ia menebak ada cinta pertama. Jika hatimu masih terikat pada yang lain, mengapa dulu kamu mendekatiku? Sebenarnya aku apa bagimu? Suara dia tidak kecil. Para pelayan di bawah menurunkan suara mereka. Jelas mereka mendengar percakapan itu. Aku cepat-cepat menutupi mulutnya. Dengan tak berdaya, aku menghela napas ringan. Anak kecil, jangan lagi bicara sembarangan. Ngobrol santai orang lain tidak masalah. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang yang terlibat, sangat sulit menjelaskannya dengan jelas. Awalnya Yubai Wei yang masih sedikit berjuang, setelah mendengar panggilan sayang seperti itu, semakin tenang. Di matanya muncul secercah kebahagiaan secara diam-diam. Memastikan emosinya sudah tenang, aku perlahan melepaskan tangan. Dengan sabar menjelaskan bahwa aku tidak memiliki orang yang kusukai. Dia melihat ekspresiku yang tulus. Tidak terkesan berpura-pura. Nada bicaranya sedikit melunak, namun tetap penuh keraguan. Jadi kamu ingin kembali menemani istrimu. Kelihatannya semua adegan dalam novel romance terwujud dengan lembut oleh dia. Gaya yang begitu hidup dan menarik ini jarang terlihat. Aku memutuskan untuk sementara mengikuti pikirannya dan berusaha lebih keras. Aku menatap matanya langsung, dengan sengaja menanggapi sesuai pikirannya. Benar, jadi kamu, Yubai Wei, ingin berkata tapi berhenti. Lalu berpura-pura tidak peduli. Nada bicaranya berpura-pura santai. Selama kamu menepati janji, jika kamu tidak tinggal, malah lebih baik. Aku menjawab dengan tenang, langsung berbalik dan pergi. Yubai Wei tidak menyangka aku pergi begitu tegas. Dengan wajah marah mengerutkan alis, berpijak ringan, berbalik menutup pintu kamar. Mendengar suara pintu tertutup, barulah aku merasa tenang melangkah turun. Setelah makan malam, Yubai Wei yang tenaga sedikit pulih berjalan sendirian menghilang di dalam villa. Semakin berjalan, dia merasa lingkungan sekitar terasa familiar. Dalam keadaan setengah sadar, dia tanpa sadar sampai di depan pintu kamar paling dalam di lantai 2. Dia mengulurkan tangan mencoba memutar kunci pintu. Pintu terkunci rapat, tidak dapat dibuka. Di ujung koridor terdapat kamar yang terkunci. Menurut pandangannya, pasti ini adalah ruang pribadi tempat menyimpan barang-barang terkait orang yang ia sayangi. Yubai Wei mengangkat sedikit tangan, menyisir rambut pecah-pecah di dahinya. Diam-diam ia yakin, di dalamnya menyimpan rahasia tersembunyi. Namun setelah dugaan itu, hatinya kembali terasa asam dan getir. Biar saja orang itu masih menyimpan niat menyelamatkan, apa gunanya? Dia sudah memiliki istri yang sah.
Keadaanku seperti ini tidak pernah bisa dianggap layak. Dia berulang-ulang dalam hati mengucapkan, kita berdua hanya terikat oleh kepentingan. Pertemuan kebetulan. Terus menghibur diri. Namun perasaan bergejolak. Kesepian yang tak terucapkan terus menghantui. Saat itu terdengar suara percakapan dari bawah. Mendengar langkah kaki semakin mendekat, Yu Baiwei takut tertangkap basah. Dengan panik berlari kembali ke kamarnya. Tidak memperhatikan panggilan dalam kata-kata orang lain sama sekali. Aku membawa dokter naik ke atas. Kebetulan di depan pintu bertemu dengannya secara tepat. Wajahnya memerah. Nafasnya agak cepat. Aku mengira dia hanya lelah karena berjalan sembarangan. Aku memberi saran secara santai. Tubuhmu belum pulih. Tidak sebaiknya banyak bergerak. Lebih baik beristirahat dengan tenang. Setelah dokter masuk ruangan, ia mulai memeriksa dengan teliti. Aku tetap di samping. Tidak dapat membantu. Aku memutuskan berbalik dan pergi ke ruang belajar. Berencana mengambil laporan pemeriksaan sang raja, agar dokter dapat menilai kondisi secara menyeluruh. Setelah aku pergi, Yu Baiwei yang berbaring di tempat tidur kembali melayang memikirkan kamar terkunci itu. Tak dapat menahan diri untuk berkhayal sembarangan. Nona Yu, tolong perlambat napasmu. Detak jantungmu agak cepat. Diingatkan oleh dokter. Dia barulah menahan pikiran yang mengembara. Fokus membantu pemeriksaan. Tunggu aku kembali ke dalam ruangan dengan membawa berkas. Pemeriksaan fisik dasar selesai tepat pada waktunya. Bapak Shen, semua tanda vitalnya pulih dengan baik. Cedera kepala dan lengan sudah sembuh stabil. Selanjutnya akan diberikan obat dan penyesuaian pola makan. Dalam beberapa hari ke depan, pemulihan dapat dimulai secara bertahap. Mendengar panggilan nyonya itu, semburat kebahagiaan kecil melintas di mata Yu Baiwei. Aku tidak menyadari perubahan halus pada emosinya. Menyerahkan data pemeriksaan kepada dokter untuk diperiksa. Saat dokter menelusuri berkas, alisnya perlahan mengkerut. Perasaanku pun ikut bergejolak. Apakah kamu masih ingat namamu? Ingat, namaku Yu Baiwei. Dokter kembali mengangkat tangan menunjuk kepadaku. Lalu, siapa orang ini? Shen Nianan. Yu Baiwei merasa curiga dalam hati. Dia tidak mengalami amnesia. Tidak perlu terus-menerus menanyakan informasi dasar. Lalu, apa hubungan kalian berdua? Pertanyaan mendadak itu membuatnya tampak muram. Pandangan matanya ragu-ragu melintas padaku. Berdiam dalam keheningan lama. Barulah ia pelan-pelan mengucapkan dua kata. Dokter terkejut dengan wajah penuh keheranan. Memandangku. Aku malah tidak terkejut. Sekarang ia mengalami kebingungan kognitif. Tidak mengeluarkan karakter yang berlebihan. Kata-katanya sudah cukup baik. Menyadari bahwa emosinya menurun, dokter segera mengalihkan pembicaraan, menanyakan kondisi lain. Sesaat kemudian ia memberi isyarat dengan tatapan kepadaku. Keadaannya saat ini agak khusus. Aku perlu kembali untuk berkonsultasi dengan senior di bidang ini, agar dapat menegakkan diagnosis penyebab secara lebih tepat. Maaf merepotkanmu, aku akan mengantarmu keluar. Aku bangkit menemaninya keluar dari ruang perawatan. Yu Baiwei duduk diam di atas tempat tidur sejenak, menenangkan perasaannya. Diam-diam mengikut di belakang keduanya, berjalan hingga keluar pintu. Dokter mulai menjelaskan situasinya. Ingatannya pada dasarnya masih utuh. Hanya persepsi tentangmu yang mengalami penyimpangan. Aku menghela napas ringan. Dokter yang merawat menilai setelah cedera otak, ingatan nyata dan alur novel saling bercampur. Dokter menyesuaikan bingkai kacanya, memberi kata penghiburan. Citra otak tidak menunjukkan kerusakan organik. Istirahat beberapa waktu akan memungkinkan pemulihan perlahan. Hindari memberi rangsangan padanya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal yang familiar. Akan lebih membantu proses pemulihan. Kemudian ia menambahkan dugaan. Mungkin kamu sangat berarti baginya. Setelah terluka dan pingsan, pikirannya masih terikat padamu. Sehingga hanya kepadamu ia mengalami kebingungan kognitif. Di dalam hatiku tak bisa tidak merenungkan, apakah aku benar-benar begitu penting baginya? Menyampaikan perpisahan kepada dokter. Aku mengangkat tangan membuka pintu kamar. Tidak menyangka Yu Baiwei berdiri menempel di belakang pintu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Tubuhnya tidak stabil. Langsung terjatuh keluar. Kejadian terjadi dengan tergesa-gesa. Tidak sempat menghentikannya. Secara refleks, aku meraihnya dan melindungi dia perempuan dalam pelukanku. Dengan gerakan itu, aku menahan dia dengan stabil di lantai. Suara jatuh yang berat terdengar. Punggung dan lengan terasa sakit berulang-ulang. Untungnya,
orang yang kupeluk tidak terluka. Aku mengangkat mata melihat jam tangan. Jarum jam sudah menunjuk jam 2:30 dini hari. Aku tidak mengantuk sama sekali. Di dalam hati, pertanyaan tadi terus berputar. Berapa berat sebenarnya posisiku di hatinya? Aku menyandarkan kepala pada lengan. Dalam pikiranku, perlahan menghitung kembali semua yang kami lalui bersama. Aku pertama kali mendengar namanya saat kuliah. Saat itu aku berada di tahun ketiga kuliah. Dia perempuan baru saja memasuki kampus. Penampilan yang luar biasa dipadukan dengan aura yang dingin dan tidak biasa. Begitu masuk kampus, ia menarik banyak pelamar yang bersaing menunjukkan perhatian. Namun dia selalu bersikap dingin, menolak semua lamaran, fokus sepenuhnya pada belajar. Dia pria berbakat luar biasa. Hanya dalam 1 tahun, ia menyelesaikan kredit 4 tahun. Pada tahun kedua, ia ikut dosen dalam penelitian dan menulis makalah. Pada semester akhir tahun ketiga, ia mendirikan perusahaan investasi sendiri. Saat lulus, ia sudah menguasai industri keluarga yang sangat besar dengan mantap. Aku menganggap kemampuanku jauh melampaui rekan sebayaku. Namun di depan wanita yang begitu menonjol, aku masih terasa kurang. Sekarang dia perempuan menjadi kacau. Dalam ingatanku, selalu mengira perusahaan keluarga membutuhkan dana dari pihakku untuk membantu. Namun kenyataannya tidak begitu. Kekuatan kedua perusahaan hampir seimbang. Pihakku bahkan sedikit berada di posisi yang lebih lemah. Saat pertama kali pertemuan jodoh, aku penuh keraguan dengan kondisi dan latar belakang keluarganya. Seharusnya ia memiliki pilihan pernikahan yang lebih baik. Mengapa pada akhirnya memilih aku? Aku masih menyimpan kebingungan ini di hatiku. Saya pun dengan tenang mengungkapkan kebingungan itu. Beberapa tahun kemudian, gadis muda yang dulu masih polos di kampus kini telah kehilangan kepolosannya. Perilaku dan bicaranya kini memancarkan pesona kedewasaan. Setiap senyum dan kerutan alisnya sangat memikat. Memandangnya yang bersinar memukau. Detak jantung saya tak dapat menahan percepatan tiba-tiba. Yu Baiwei menatap dengan tenang dan santai. Dengan perlahan, saya menjawab. Namun pandangan saya sepenuhnya tertarik pada alis, mata, dan bibirnya yang halus. Saya sama sekali tidak dapat mendengar jelas isi kata-katanya. Sampai tutup cangkir teh bersentuhan ringan menghasilkan suara. Barulah saya terbangun dari kebingungan. Tepat ketika saya melihat tatapan main-main darinya, seketika saya menyadari pertemuan kali ini, bahwa saya sudah kehilangan sikap. Saya mengangkat tangan dengan sedikit canggung, menggaruk kepala, mengepalkan tangan, saya batuk ringan, untuk menutupi kegugupan. Saat hendak berbicara, namun saya melihat sekilas senyum tipis melintas cepat di matanya. Dalam kebingungan, saya sempat mengira saya yang salah melihat. Pengenalan secara singkat selesai. Bapak Shen, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Tidak, tidak ada lagi. Yu Baiwei mengangguk pelan, dengan kedua tangan bersilang di depan tubuh. Tubuhnya sedikit condong ke depan, sudut bibirnya mengangkat lengkungan tipis. Pandangan matanya langsung menatap saya. Saya memiliki kesan yang cukup baik tentang Anda. Tidak tahu bagaimana Bapak Shen menilai saya. Mata itu memancarkan penilaian yang tulus. Diam-diam menunggu jawaban saya. Pihak lain kini telah menyatakan dengan jujur. Saya pun tidak lagi sengaja bersikap kaku atau menutup-nutupi. Saya juga sangat puas dengan nona tersebut. Mendengar kata-kata itu, dia mengulurkan tangan, meraba tasnya sejenak. Lalu ia berdiri dan mengulurkan tangan kepadaku. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Aku terkejut sejenak. Kerja sama ini baru kini terasa jelas. Kepuasan yang dia sebutkan bukanlah rasa tertarik antar pria dan wanita, melainkan pertimbangan dari sisi perusahaan mengenai kesesuaian kerjasama. Pernikahan aliansi ini memang merupakan ikatan mendalam antara dua perusahaan. Sebagai orang berkuasa, hal pertama yang ia timbang tentu saja keuntungan bisnis. Aku merenung dalam hati. Sikapku masih dipenuhi pemikiran anak bangsawan yang manja. Visi, tidak sebesar miliknya yang sudah memimpin perusahaan keluarga. Di dalam hati, tak terhindar muncul rasa malu. Setelah menata kembali pikiranku, suasana hati perlahan tenang kembali. Aku bangkit dengan senyum di wajah, mengulurkan tangan untuk bersalaman dengannya. Kerja sama yang menyenangkan. Setelah pertemuan kali ini, kedua keluarga segera menetapkan tanggal pernikahan. Langkah mempercepat urusan pernikahan berjalan sangat cepat. Kecepatan yang begitu efisien ini justru membuatku tak bisa menahan diri untuk berspekulasi.
Mungkinkah perusahaan kami sedang dalam krisis dan sangat membutuhkan bantuan eksternal? Pada malam pernikahan yang baru, aku sudah selesai mandi lebih awal. Aku bersandar di kepala ranjang. Rasa kantuk perlahan menyerang. Setelah cukup lama, Yu Baiwei baru keluar dari kamar mandi, memberi tatapan peringatan. Semua rasa kantuk langsung menghilang. Dia tidak memakai jubah tidur, hanya dengan sehelai handuk putih menutupi tubuhnya. Postur tubuhnya yang anggun tergambar sangat jelas. Setelah mandi, kulitnya memancarkan rona merah muda yang lembut. Ekspresi dinginnya yang dulu menghilang. Alis dan matanya memancarkan rasa malu yang lembut. Cantik bak teratai yang baru muncul dari air. Dia tetap diam, berjalan pelan ke tepi tempat tidur. Berhenti, aku baru saja hendak berbicara. Namun dia dengan lembut mendorongku ke tempat tidur. Perasaanku sudah jelas. Aku berbalik dengan lancar, menyandarkan dia di bawahku. Yu Baiwei menggenggam handuk mandi dengan gugup. Di sudutnya, gerak-geriknya cemas dan tidak tenang. Melihatnya seperti itu, aku menunduk dan mencium bibirmu dengan lembut. Rasanya hangat dan lembut. Hidungku tercium aroma segar khasmu. Kamu sangat cepat mengerti. Tak lama kemudian kau melepaskan kekakuanmu. Berangsur-angsur kau menjadi rileks. Aku menatapmu dengan penuh rasa ingin tahu. Kau mengangguk pelan, namun tanganmu masih secara refleks menggenggam erat. Aku mengangkat tangan dan memegang telapak tanganmu. Dengan lembut menenangkan emosimu. Setelah alis dan matamu melunak, semua yang tersisa terjadi secara alami. Pikiran kembali ke saat ini. Aku tahu dalam hatiku. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah memiliki perasaan tulus terhadap Bai Wei. Namun, dia hanya menunjukkan perasaannya saat kami berdua di malam hari. Sehari-hari, dia selalu bersikap dingin dan menjauh kepadaku. Selalu tampak tanpa perasaan. Kupikir dia tidak memiliki perasaan romantis padaku. Antara kami hanya saling menghormati dan hidup bersama secara biasa. 2 hari kemudian, pembalut di lengan Yu Baiwei berhasil dilepas. Melihatnya tersenyum bahagia. Hatiku yang cemas sedikit tenang. Sekarang hanya masalah kebingungan mental yang harus dipulihkan. Aku berencana besok meluangkan waktu untuk membawamu kembali ke alma mater. Mencoba membantu dia mengembalikan pikiran normal. Sore itu, aku sedang meninjau dokumen di ruang kerja. Tiba-tiba terdengar ketukan ringan di pintu. Tak lama kemudian, sebuah kepala mengintip masuk. "Kakak, kamu sedang sibuk?" Dia mempertimbangkan beberapa panggilan dalam hati. Akhirnya dia merasa panggilan ini paling alami. Secara alami, pekerjaannya hampir selesai. "Ada apa?" Aku mendapat jawaban. Baru kemudian dia dengan hati-hati mendorong pintu dan melangkah masuk. Aku diam-diam menunggu dia berbicara. Ternyata dia tampak ragu. 2 tangannya saling berkelindan cemas di depan tubuhnya. Jelas hatinya penuh kebingungan. Setelah beberapa saat, baru kemudian dia bertanya dengan suara pelan. "Kakak, kamu tidak pulang malam ini juga? Aku baru saja menghentikan pekerjaan." Sejenak tidak bisa merespons. "Kembali kemana?" Suaranya semakin lemah. "Kembali ke rumahmu sendiri." Baru saat itu aku menyadari. Rumah yang dimaksudnya ternyata adalah tempat tinggal istri yang dulu aku karang secara sembarangan. Aku mengangkat cangkir air untuk menutupi senyum di wajahku. Membuat alasan secara spontan. "Dia sedang keluar urusan, tidak di rumah." "Begitu ya? Lalu, apakah kalian berdua masih akur? Hanya menjalani hari-hari dengan tenang? Tidak bisa begitu saja berpisah?" Di mata Yu Baiwei melintas secercah kegembiraan yang hampir tak terlihat. Lalu ia berkata dengan mengejutkan, "Kakak, mau tidak kamu menemani aku mandi bersama?" Aku langsung memuntahkan segelas teh. Dengan wajah terkejut, aku menatapnya. Beberapa hari sebelumnya, memegang tangan masih terasa canggung dan malu. Sekarang malah menjadi berani dan inisiatif. Yu Baiwei juga tidak menyangka reaksiku sekuat ini. Keberanian yang terbangun seketika menghilang. Telinga memerah. Dengan panik, aku berusaha menjelaskan. Sebelumnya, lengan saya terluka, menyulitkan pergerakan. Sekarang mencoba menyentuh air. Tangan kanan masih tak dapat menggerakkan tenaga. Hanya ingin meminta bantuanmu. Melihat penampilannya yang sangat berbeda saat ini, hati berdebar di dalam. Namun terasa ada yang tidak tepat dengan situasi ini. Aku hanya bisa menolak dengan sopan. "Aku panggil orang untuk membantu kamu. Baru saja tidak bisa bergerak." Di belakangku tiba-tiba terasa tarikan. Jari halusnya menggenggam jari kelingkingku. Langkahku tiba-tiba terhenti. Tangan kecil yang hangat perlahan menempel. Dari ujung jari yang harum menjadi telapak tangan yang bersentuhan.
Akhirnya 10 jari berpegangan erat. Aku tidak terbiasa dengan perawatan orang lain, jadi tolong bantu aku. Ya, suara lembutnya terdengar dari belakang. Aku menoleh dan menatap matanya yang jernih seperti rusa kecil. Aku mengangguk setuju secara tidak sengaja. Setelah kembali sadar, aku sudah berada di kamar mandi yang dipenuhi uap, memegang handuk, berdiri di belakangnya. Punggungnya yang halus dan lembut terlihat. "Terima kasih, Kak." Melihat aku belum bergerak, dia berbicara dengan lembut. "Kabur." Uap mengaburkan pandangan. Sentuhan kulit malah terasa sangat jelas. Aku perlahan mengangkat tangan, hanya melihat. Keduanya merasakan getaran kecil pada tubuh. Sehari-hari, kami berdua sibuk dengan urusan masing-masing. Waktu bersama sangat sedikit. Setiap hari hanya saat sarapan dan sesaat di tengah malam kami dapat bertemu. Pertemuan di tengah malam hanya terjadi karena kebetulan. Tidurnya memang selalu ringan. Suatu malam aku pulang larut. Melihat dia sudah tertidur lelap. Aku tak ingin mengganggunya. Aku pergi sendiri ke kamar tidur kedua untuk beristirahat. Keesokan paginya, dia bertanya secara santai tentang sarapan. Tidak banyak berkata. Seiring waktu, kami menjadi memiliki pemahaman tanpa kata. Siapa yang duluan beristirahat, maka tinggal di kamar utama. Orang yang pulang larut malam pergi ke kamar sendiri. Namun kebanyakan waktu aku tidur sendirian di kamar kedua. Punggungku seharusnya sudah bersih, kan? Kata-kata manis yang bersahaja menarik pikiranku kembali ke saat ini. Aku menjawabnya, sedang bersiap meninggalkan kamar mandi. Untuk pergi ke tempat lain mandi dan bersihkan diri. Di dalam kabut terdengar lagi suaranya. "Bagian depan juga tolong dibantu abang." Ya, gerakanku tiba-tiba membeku. Serangkaian godaan mengaduk-aduk perasaanku. Sudah membuat hati tidak tenang. Aku sengaja ragu dan menolak. Tindakan seperti ini tidak terlalu pantas. Tidak apa-apa, aku mendengar di rumah bahwa perusahaan beroperasi semakin stabil. Kupikir itu karena kamu selalu membantu secara diam-diam. Dia tidak menjelaskan lebih dalam arti dari sisa kata-katanya. Aku mengerti sepenuhnya. Dalam sekejap, akal menjadi sangat jernih. Di hati muncul rasa gelisah yang tak terjelaskan. Perasaan ini ternyata sama persis dengan saat pertama kali kencan buta. Aku duluan keluar, meninggalkan satu kalimat. Aku mengambil pakaian dan langsung pergi. Di dalam kamar mandi, uap air berputar-putar. Tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saat ini ekspresinya tenang. Sesaat kemudian terdengar suara keras memukul permukaan air. "By way, pelan-pelan saja. Jangan terburu-buruan. Kembali ke kampus universitas." Sahabat dekat mengikutinya dari belakang. Dengan napas terengah-engah, ia bersuara menasihati, membuat By Way melambatkan langkahnya. Berbalik dan bercanda berkata, "Kamu juga tubuhmu agak lemah. Aku baru saja pulih, belum terasa sesulit kamu. Kamu masih berani menggoda aku. Lukanya masih baru. Harus lebih berhati-hati. Jika benar-benar terjadi lagi, aku tidak bisa menanggung pertanggungjawaban Pak Shen." Setiap menyebut Shen Yan'an, Yu Bai Wei langsung merasakan rasa kesal di dalam hati. Hari itu di kamar mandi, dia sudah memberi isyarat secara inisiatif. Pihak lain, namun berbalik dengan tegas dan pergi. Benar-benar tidak mengerti romansa. Bagaimana dia bisa begitu serius? Yu Bai bersuara pelan menggerutu. Sejak pagi belum terlihat jejak orang. Juga tidak tahu apa yang dia sibuk sepanjang hari. Zhao Yuqi diam tanpa berkata. Malam tadi Shen Yan'an sempat meminjam ponsel Bai Wei untuk menghubunginya. Meminta dirinya sendiri menemani dia kembali ke kampus untuk bersantai dan berwisata. Seluruh biaya ditanggung olehnya. Kesempatan bagus seperti ini, dia langsung menyetujuinya. Keduanya berjalan berdampingan. Mata mereka tak sengaja tertuju pada lapangan basket di sebelah. Lapangan itu masih mempertahankan aslinya. Tidak hanya tidak dibongkar, tapi juga telah diperbaiki kembali, telah direnovasi. Yu Bai Wei menatap lapangan itu dengan perasaan haru. "Saat tahun pertama kuliah, aku pernah menemanmu ke sini menonton pertandingan." "Benar, pertemuan pertamaku dengan dia berlangsung di sini." Yu Bai Wei menatap kursi tribun masa lalu, penasaran siapa yang dulu duduk di sana. "Itu belum pernah kau ceritakan. Cepat ceritakan padaku." Zhao Yuqi bertanya lagi dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Yu Bai Wei meliriknya sekilas. "Coba tebak saja." Zhao Yuqi tiba-tiba menutup mulutnya. Dengan wajah terkejut, "Mungkinkah itu Pak Shen?" Melihatnya mengangguk setuju. Zhao Yuqi tampak berpikir. "Tidak heran dulu kau berencana melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi kemudian tiba-tiba mengubah pikiran.
Setelah mengambil alih bisnis keluarga, bisnisnya pun berkembang pesat. Sebelum kata-katanya selesai, Yu Baiwei di sampingnya tiba-tiba terdiam dan berdiri terpaku. Ekspresinya membeku. Zhao Yuqi merasakan ketegangan di hatinya. Tiba-tiba teringat nasihat berulang kali dari Pak Shen, yang hanya menyuruh orang lain mengingat kembali perlahan. Jangan sampai sengaja mengingatkan. Baru saja, kata-katanya melenceng. Dia berbicara dengan hati-hati, memulai pertanyaan kepada Baiwei. Ada apa denganmu? Yu Baiwei kembali sadar. Dia menampakkan senyum tipis. Tidak ada apa-apa. Baru saja, aku melamun sejenak. Kamu tadi sampai di mana? Zhao Yuqi sedikit lega, berpikir senang dalam hati. Karena dia tidak mendengar jelas isi pembicaraan. Tidak ada yang lain. Cahaya matahari di sini menyilaukan. Mari kita istirahat sejenak di tempat yang teduh. Yu Baiwei menuruti dan mengikuti langkahnya. Zhao Yuqi tidak menyadarinya. Ada kilau kelam melintas di matanya. Bibirnya sedikit terbuka. Tanpa suara, ia mengucapkan 3 kata dalam hati. Shen Nianan. Malam tiba. Setelah makan malam, Yu Baiwei mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya dan memulai perjalanan pulang. Aku mengamati ekspresinya. Sikapnya hampir tidak berbeda dari biasanya. Namun sudut bibirnya masih menyimpan senyum tipis. Sepertinya perjalanan hari ini tidak membangkitkan kenangan lama. Tapi tidak apa-apa. Sementara itu, bersantai sedikit tidak ada salahnya. Minggu ini, Yu Baiwei sudah ke-10 kali sengaja berkeliling di depanku. Setelah keluar berbelanja, dia selalu berpakaian agak tipis. Sesekali berjalan di sekitarku. Setiap kali hampir mulai berbicara. Aku tidak dapat menahan diri. Dia langsung berhenti. Susu yang dia kirim setiap malam cukup membantu tidur. Setelah minum, tidur nyenyak. Tidur sampai fajar. Hanya kasurnya yang kurang nyaman. Bangun tidur terasa seluruh tulang sakit. Susu untukmu. Malam ini terlalu banyak minum air. Takut harus bangun di malam hari. Aku menolak. Tidak akan minum lagi hari ini. Nanti saja lain kali. Yu Baiwei tidak marah. Setelah menaruh gelas, dia langsung memelukku. Dengan suara lembut bertanya, "Kak, apakah aku harum?" Aku mencium dan menjawab, "Cukup harum. Tapi baunya agak aneh." Kepala tiba-tiba terasa pusing dan bengkak. Kupikir hanya karena kurang oksigen, ingin mendorong tubuhnya. Tapi tidak bisa. Sebelum kesadaranku menghilang, aku melihat matanya berwarna merah menyala. Bangun lagi. Aku berada di sebuah ruangan asing. Limbaku terkunci rapat. Mencoba menarik dengan kuat tetap tak bisa lepas. Suara langkah. Mendekat langkah demi langkah dengan sepatu hak tinggi. Akhirnya berhenti di depanku. Yu Baiwei. Penampilannya kali ini sangat jarang terlihat. Terlihat penuh semangat. Rok pendek hitam menonjolkan bentuk tubuhnya. Kakinya memakai stoking. Di kakinya ada sepatu hak tinggi. Dulu dia tampak dingin dan anggun. Setelah kecewa, dia menjadi lembut dan manis. Saat ini penampilannya memikat dan menggoda. Mata yang menatapnya penuh bahaya. Aku bertanya padamu, ingatannya sudah kembali. Aku menjawab dengan nada sarkastik. Aku menunggu sendirian, mendekatimu secara sukarela. Semua itu aku ingat dengan jelas. Di wajahnya ada senyum, namun ekspresinya tanpa kehangatan. Matanya menatapku dengan tajam. Aura teman seperjuangan dan penindasan terasa sangat jelas. Kata-kata itu membuatku bingung. Belum sempat memikirkannya secara detail. Melihat dia mengeluarkan cambuk, hatiku berdebar. Sayang, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Yu Baiwei menyentuh cambuk sambil menertawakan diri. Sekarang malah teringat memanggil istri. Dia mengangkat tangan dan mengayunkan cambuk. Suara pecahan udara terdengar menyakitkan. Selama setahun penuh, aku sudah tidak tahan lagi. Semua berkat menahan perasaan setiap minggu. Barulah tidak meninggalkanmu di sisiku. Dia mengulurkan tangan, menyentuh pipiku dengan lembut. Kali ini kamu pergi dinas selama sebulan. Apakah kamu sengaja menghindariku? Aku teringat rute kejadian dia. Dulu kamu berencana menjemputku di bandara. Kekuatan di tangannya tiba-tiba bertambah. Benar, anggap saja kamu beruntung menghindar sekali. Mundur 1 langkah ke belakang. Cambuk itu langsung memukul tubuhku. Aku tidak tahan, mengeluarkan keluhan sakit. Apakah terasa sakit? Yu Baiwei tertawa sinis dengan suara tercekik. Hatiku terasa 100 kali lebih sakit daripada kamu. Kamu tidak tahu berapa banyak usaha yang kuhabiskan untuk menempati posisi di grup, melepaskan diri dari belenggu keluarga, langkah demi langkah mendekat kepadamu.
Hatiku sangat terguncang. Ternyata dia juga menyukainya. Dalam situasi seperti ini, aku yang mengetahui hatimu. Muncul perasaan berbeda di dalam hatiku. Yu Baiwei memalingkan wajahnya sedikit. Suaranya bergetar pelan. Aku mengerti sekarang. Daripada diam menunggu hatimu bergetar, lebih baik aku mengambil inisiatif. Aku ingin kau hanya memikirkan aku, selalu bersamaku. Dia mengeluarkan penutup mata, menutup penglihatanku, lalu menggigit bahuku, membungkuk mendekat. Waktu berlalu perlahan. Semua akhirnya tenang kembali. Melihat Yu Baiwei yang tidur nyenyak di sampingku, aku tersenyum tak berdaya. Gadis ini memang selalu begitu. Setiap kali, dia selalu yang pertama mengajak. Akhirnya dia malah menangis tak berdaya. Aku perlahan melepaskan diri dari tali yang kendur, turun ke lantai dan bergerak sebentar. Lalu dengan lembut aku mengangkatnya, membawanya ke kamar mandi untuk mencuci. Setelah merapikannya dengan baik, lalu menaruhnya kembali ke tempat tidur utama. Dia tidur sangat nyenyak. Sesekali mengeluarkan suara pelan. Tangan masih menggenggam erat pakaianku. Memandangnya seperti ini, aku tak bisa menahan diri, menunduk dan mencium keningnya. Lalu berbaring, menyelimutinya dalam pelukanku. Tertidur lelap. Saat ini, kelopak mata Yu Baiwei yang berada di pelukanku bergerak perlahan. Keesokan paginya, aku membuka mata dan melihat Yu Baiwei sudah bangun. Dia mengulurkan tangan untuk mengacak rambutku. Menyadari bahwa aku sudah bangun, pipinya memerah sedikit. Dia membuka mulut dengan candaan. Kamu ini sungguh tidak sopan. Tidak kusangka kamu suka cara berinteraksi seperti ini. Aku tersenyum menjawab. Tidak hanya itu, aku juga suka penampilanmu di siang hari. Selain itu, segelas susu yang ditambahkan sesuatu juga meninggalkan kesan mendalam. Pikiranmu langsung terbongkar. Yu Baiwei langsung memerah sampai wajahnya merah. Dengan nada malu-malu. Ternyata semua hal itu kamu ketahui semua. Hangatnya perasaan mengalir di dalam hatiku. Aku berkata, kamu maksud susu yang ditambahkan bahan. Apakah ruangan di ujung koridor itu atau perasaan tersembunyi di antara kita? Istriku mendengar kata-kata ini. Yu Baiwei terdiam di tempat. Setelah sesaat, dia kembali sadar. Kelopak matanya sedikit memerah. Bibirnya bergetar sedikit. Namun ia tak dapat mengucapkan kata. Rasa bersalah muncul di hatiku. Aku mengulurkan tangan, memeluknya erat. Dengan lembut, aku meminta maaf. Maafkan aku, jika aku lebih cepat mengerti perasaanmu, maka tidak akan membuatmu merasa tersakiti. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Air mata mengalir diam-diam, membasahi pakaianku. Aku memeluknya lebih erat. Hidungku tercium aroma harum rambutnya. Dia juga memelukku dengan kuat. Air matanya terus mengalir. Tangan kecilnya menepuk punggungku dengan lembut. Kamu memang benar-benar orang bodoh. Setelah emosinya perlahan tenang, aku mengangkat tangan, menyentuh lembut rambut panjangnya yang halus. Dia juga dengan patuh membiarkan pandanganku menyentuhnya. Secara tidak sengaja, sesuatu jatuh pada pakaiannya yang berantakan. Pak Shen menyadari tatapannya tidak sengaja terhalang. Pak Shen mengangkat mata melihat ke mulutku. Dengan pelan, dia menegur si brengsek. Penampilannya yang begitu memikat. Aku tak tahan, membungkuk mendekat. Kali ini aku harus benar-benar menebusnya. Catatan tambahan Yu Baiwei, aku pertama kali mendengar nama Pak Shen. Mungkin saat kelas 1 SMP. Saat itu aku sangat nakal. Tidak suka belajar sama sekali. Di dalam hati masih berpikir, kalau tidak berhasil, maka saja kuliah di Jerman. Sekarang kuingat, alhamdulillah tidak jadi pergi. Kalau tidak, 3 tahun waktu kuliah di luar negeri itu mungkin akan menjadi penyesalan paling tak terlupakan dalam hidupku. Shen Nianan adalah sosok pelajar sempurna yang dijuluki orang lain. Orang tuaku selalu menjadikannya contoh. Setiap hari mereka menyuruhku meneladani dia. Aku melihat dia yang selalu berada di posisi pertama di papan kehormatan sekolah. Hatiku sangat tidak terima. Aku bergumam dalam hati. Ada apa yang istimewanya? Kalau aku belajar seadanya, pasti bisa melampauinya. Aku memegang tekad untuk mengunggulinya. Berusaha keras selama 3 tahun. Ternyata masih selisih 15 poin. Akhirnya tidak berhasil mengejunya sampai SMA. Nama Shen Nianan masih ada di mana-mana. Di papan pengumuman sekolah. Dia selalu menjadi juara pertama jurusan sains di kelas 3 SMA. Bahkan seluruh sekolah menyebutnya sebagai dewa belajar. Aku benar-benar mengaguminya. Aku sangat penasaran bagaimana otak jenius sains seperti itu terbentuk. Seiring waktu, semangat kompetitif dalam hatiku perlahan menghilang.
Tidak ada lagi keinginan untuk mengunggulinya. Meskipun aku ingin santai dan malas. Kebiasaan belajar yang terbentuk selama bertahun-tahun sudah terukir dalam tulang. Hanya bisa terus berusaha. Selama 3 tahun SMA, aku juga pernah merasakan momen-momen cinta remaja. Namun aku selalu secara tidak sadar membandingkan cowok-cowok di sekitarku dengan Shen Nianan. Semakin dibandingkan, semakin terasa mereka biasa saja dan canggung. Sial, kenapa aku selalu tak bisa menahan diri untuk memikirkannya, agar benar-benar melupakan nama itu. Aku hanya bisa menenggelamkan diri dalam belajar. Akhirnya pada ujian masuk universitas, aku mendapat peringkat 3 kelas. Tepat di batas, masuk ke universitas terbaik. Setelah masuk universitas, aku benar-benar bersantai. Setiap hari mengajak teman sekamar berkeliling untuk bersantai. Sampai suatu hari, kami berjalan sampai ke lapangan basket sekolah. Saat itu 2 jurusan sedang bertanding. Suasananya sangat meriah. Di sekeliling terdengar sorakan para gadis. Ayo, terlalu tampan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pertandingan basket. Aku berencana mengajak sahabatku pergi. Satu kalimat dari gadis di sebelah membuatku langsung berhenti. Shen Nianan memang terlalu tampan. Nama yang menggangguku selama 6 tahun ini muncul lagi. Bagaimana bisa ada di universitas juga? Dia, mungkin cuma kebetulan nama sama. Aku sedang menghibur diri seperti ini. Bersiap berbalik pergi. Kata gadis lain, langsung menghancurkan harapanku. Ya, Shen Nianan tidak hanya tampan, tapi juga juara 1 jurusan. Berarti pasti dia, Shen Nianan yang menggangguku selama 6 tahun. Selama bertahun-tahun ini aku belum pernah melihatnya secara langsung. Aku ingin sekali melihat seperti apa kutu buku ini sebenarnya. Aku langsung menatap kerumunan di lapangan. Tanpa ada tanda apapun, aku langsung menyorotnya dengan satu pandangan. Perasaan yang sangat aneh. Padahal belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dengan satu pandangan aku yakin itu dia. Pandangan pertama saja biasa saja, tidak terlalu tampan. Jika dilihat lagi beberapa kali, masih lumayan. Setelah menonton seluruh pertandingan, memang agak tampan, menjengkelkan. Pria ini ternyata sangat pandai mengendalikan orang. Aku dengan gelisah menggaruk kepalaku. Aku mengikuti sahabatku menuju pintu gerbang kampus. Kamu kenapa wajahmu merah sekali? Sahabatku bertanya dengan bingung. Aku menatap batu kecil di tanah sambil menjawab secara asal. Saat itu terdengar percakapan dari depan. Menyusul angin, masuk ke telingaku. Shen Xiao, kamu suka tipe cewek yang seperti apa? Selama beberapa tahun ini, pasti sudah lebih dari 10 orang yang mengirim surat cinta kepadamu, kan? Shen Xiao, aku mengangkat kepala dan melihat. Siluet yang familiar di depan. Itu ternyata Shen Nianan muda. Suara yang jernih perlahan terdengar. Wah, aku suka yang tampan. Tipe X ke-1 perempuan yang dingin, seperti gunung es. Aku dalam hati mengeluh. Mimpinya masih cukup indah. Pikiran kembali ke saat ini. Aku melirik sekilas ke tempat tidur di mana Shen Nianan memakai kacamata berbingkai emas. Shen Nianan yang sedang melihat ponsel. Benar-benar tampak berkelas namun licik. Aku dalam hati melontarkan kutukan. Dia sepertinya menyadari tatapanku. Dia tersenyum sambil mengangkat kepala menatapku. Sayang kecil, malam ini kita tidur di sini atau di kamar lain. Benar-benar ketagihan bermain. Sambil berkata begitu, dia meletakkan ponselnya dan berjalan ke arahku. Kamu, jangan datang. Aku langsung panik. Melihat dia masih terus maju. Aku hanya bisa dengan suara lembut menggoda. Kakak, aku mohon. Mendengar jawaban yang diinginkan. Dia memang kembali duduk dengan patuh. Pria nakal memang terpesona dengan caraku ini. Aku dalam hati mengeluh. Dengan nada tidak senang, aku bertanya padanya. Bukankah dulu kamu bilang suka X ke-1 perempuan yang dingin? Kalau begitu dulu aku mengajakmu untuk perjodohan. Kenapa wajahmu tampak tidak bersedia? Apakah aku tidak cukup dingin atau tidak cukup tampan? Di mana aku tidak memenuhi standar hatimu? Semakin aku bicara, suaraku semakin dingin. Shen Nianan menjadi kaku seluruh tubuhnya. Bagaimana bisa dipanggil sayang kecil? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama saat pertama kali melihatmu. Dia mengerutkan alis, berpikir lama, lalu tiba-tiba menyadari. Sayang, aku ingat. Aku saat itu bilang ke teman. Aku ingin punya X ke-1 perempuan es gunung. Tapi syaratnya hanya khusus untukku. Tapi awalnya kamu bersikap datar. Aku pikir kamu tidak tertarik sama sekali. Lihat, wajahku masih tidak bagus. Dia terdengar bersuara penuh rasa bersalah.
Dengan nada menyedihkan ia terus menjelaskan. Sebelumnya aku pulang larut dan melihatmu sedang tidur. Aku sengaja pergi ke kamar tamu untuk tidur, takut mengganggu istirahatmu. Mendengar kata-katanya yang agak mengada-ada, aku marah sampai dahi berdebar. Mengepalkan tangan erat, aku membuka pintu kamar begitu lebar. Jelas itu kesempatan yang sengaja kutinggalkan untukmu. Ternyata kamu menganggapnya. Aku tidak ingin diganggu. Amarahku langsung memuncak. Kupungut bantal peluk di sebelah. Lalu aku lemparkan ke arahnya. Shen Nianan, kamu memang pria yang sangat straight. Melihatnya sengaja menjatuhkan bantal peluk di tempat tidur, amarahku hampir hilang. Sebenarnya aku juga bersalah. Saat kencan buta pertama, mendengar dia berkata puas padaku, hatiku jelas sangat senang dan bersemangat. Tapi demi menjaga citra diri yang dingin, aku berusaha keras menutupi perasaan. Otakku sesaat melenceng. Aku tanpa sengaja mengucapkan kerjasama yang menyenangkan. Bahkan amnesia akibat kecelakaan mobil. Pada masa itu aku juga melakukan kesalahan yang sama. Sayang, ternyata saat itu kamu gugup. Aku pikir kamu memang hanya ingin bekerja sama dengan aku. Entah kapan, Shen Nianan diam-diam mendekat ke sisiku. Dia dengan ekspresi setengah tersenyum. Saat aku terkejut, langsung mengangkatku dengan pelukan melintang. Shen Nianan, kelihatannya kamu belum benar-benar menyadari kesalahan kecilmu. Aku dengan manja memiringkan kepala dan bersuara pelan.